Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Novel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tafsir Al-Manar di mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan langsung biografinya tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama, Muhammad Abduh itu dilahirkan pada 1266 Hijriah bertepatan dengan 1849 Masehi dari kedua orang tua yang sederhana. Menurut istilah Muqti ia itu berasal dari keluarga yang miskin sebagaimana umumnya orang-orang desa di Mesir. Terus ayahnya itu berasal dari desa Mahalab Nasar di daerah Al-Bahirah, sedangkan ibunya yang disebut-sebut dari keluarga Utsman adalah dari desa Hashaq Shropshire di daerah Al-Gharbiyah. Perjalanan pendidikan Syekh Muhammad Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Kemudian ia menghafal Al-Quran di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci itu dalam masa 2 tahun. Ia telah menghafal Al-Quran, kemudian pada 1279 Hijriah ia itu dikirim orang tuanya ke Tanta untuk meluruskan bacaan Al-Qurannya atau belajar ilmu tajwid di Masjid Al-Ahmadi. Setelah belajar 2 tahun, barulah ia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid itu. Lanjut dengan biografi Muhammad Rashid Ridho. Sayyid Muhammad Rashid Ridho lahir di Kalmun, Lebanon pada tahun 1865, berasal dari garis keturunan langsung Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, sehingga memperoleh gelar Sayyid. Ia itu menempuh pendidikan awal di madrasah tradisional yang mengajarkan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung, lalu melanjutkan ke madrasah yang mengajarkan ilmu nahwu, syaraf, fikih, dan bahasa Turki. Namun ketertarikannya lebih pada ilmu agama dan modern sehingga ia pindah ke Madrasah Wataniyah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Husain Al-Jisr, seorang ulama besar yang berperan penting dalam membentuk pemikirannya. Pada tahun 1898 ia hijrah ke Mesir untuk belajar pada Muhammad Abduh dan kemudian bersama gurunya ia memimpin majalah Al-Manar yang menjadi media utama penyebaran ide pembaruan Islam. Lanjut dengan latar belakang historis penyusunan kitab tafsir. Kitab tafsir Al-Manar itu disusun pada awal abad ke-20 sebagai upaya pembaruan tafsir Al-Quran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Latar belakang historis penyusunannya itu berawal dari situasi sosial, politik, dan kebudayaan yang memprihatinkan di dunia Islam, khususnya di Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Pada masa itu dunia Islam mengalami keterpurukan akibat penjajahan Barat yang menyebabkan kesenjangan sosial dan minimnya pendidikan agama yang memadai. Muhammad Rashid Ridho dan murid Muhammad Abduh mendirikan majalah Al-Manar pada tahun 1898 yang membahas masalah sosial budaya dan agama. Kemudian berkembang menjadi sumber utama penyusunan tafsir Al-Manar sebagai kitab yang menghubungkan ajaran Al-Quran dengan kondisi kontemporer. Lanjut dengan metode dan corak penafsiran Al-Manar. Metode penafsiran Al-Manar itu menggunakan metode tahlili atau analitis, menafsirkan ayat Al-Quran dengan uraian rinci, luas, dan tidak hanya terbatas pemahaman literal. Pendekatan ini mengombinasikan tafsir bil-ra'i dan juga menggunakan aspek tematik atau maudhu'i sehingga memberikan tema pada setiap surah sesuai isi kandungannya. Lanjut terakhir dengan corak penafsiran Al-Manar adalah corak adabi ijtimai atau budaya kemasyarakatan. Corak tafsir ini menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat
dan pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah disiplin ilmu, kecuali dalam batasan yang sangat dibutuhkan. Tokoh utama corak ini dan bahkan ia sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasarnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Sedangkan Hanafi menyebutkan kecenderungan tafsir Al-Manar ini dengan manhaj al-ishahi atau tafsir reformatif, bukan adabi ijtimai seperti penilaian banyak peneliti. Tafsir dengan manhaj adabi ijtimai menurut Hanafi memiliki kriteria tersendiri, meski antara keduanya ada titik singgungnya, yaitu orientasi terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat. Terus tafsir sosiologi yang ditawarkan oleh Hanafi bersifat tematik, bukan penafsiran terhadap seluruh karya Al-Quran. Tafsir ini berangkat dari kepedulian terhadap kebutuhan kaum muslimin yang dipenuhi oleh Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dengan cara memprioritaskan ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh kaum muslimin. Baiklah, segitu pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.